Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah akhwat yang dimuliakan oleh Allah dan juga ikhwah yang hadir dalam hari yang kedua dari daurah ilmiah muslimah. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang cerah ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan satu amal saleh di pagi hari ini, yang mana kebanyakan orang justru menyia-nyiakan waktunya pada hari ini, hari Ahad. Biasanya main-main, paling tidak sekedar menghabiskan waktunya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah menggerakkan hati dan anggota badan kita untuk melakukan ibadah yang besar, yaitu dengan acara daurah ilmiah. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah, termasuk juga seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian materi kita hari ini adalah, kalau di pamflet tertulis peranan akidah dalam membentuk kepribadian seorang muslimah. Maka materi kita bagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama berbicara tentang keyakinan yang benar dan iman yang benar yang wajib diimani oleh seorang muslim, khususnya hari ini ya muslimah. Karena itu kita akan mengulang secara ringkas tapi agak detail sebagian masalah dari masalah-masalah iman. Kemudian bagian yang kedua nantinya berkaitan dengan maksud atau tujuan yang mulia dari iman atau keyakinan yang benar, yang dengannya nanti akan tergambar bagaimana sebenarnya peranan dan fungsi akidah dalam membentuk diri seseorang menjadi manusia yang benar. Akan kita sebutkan nanti ya, sebagian dari contoh-contoh yang kita bisa jadikan teladan bagaimana orang-orang terdahulu keyakinannya itu bisa mempengaruhi kepribadiannya, kehidupannya sehari-hari, kejadian yang menimpa dirinya, keluarganya, dan sebagainya. Jadi yang pertama kita berbicara tentang keyakinan yang sahih dalam masalah iman. Jadi termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sahih bahwasanya iman adalah qaulun bil lisan. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Dan syarat dikatakan lisannya beriman kalau dia mengucapkan kalimat syahadat. Jadi tidak cukup
kalau dia hanya mengatakan saya beriman, kita bertakwa kepada Allah, kita meyakini Tuhan yang Maha Esa, kita beriman dan sebagainya, tanpa mengucapkan kalimat syahadat. Sebab itu pembeda yang awal. Walaupun syahadat itu juga nantinya banyak hal yang perlu dibicarakan dan sebagainya sudah pernah dipelajari. Tapi di sini adalah asas kita mengulanginya untuk memberikan dasar. Yang berikutnya wa'tiqadun bil qalb, dan meyakini dengan hati. Bagaimana keyakinan dengan hati? Bahwasanya dia memastikan dengan kepastian yang pasti tanpa keraguan benarnya syahadat atau kalimat persaksian yang telah dia ucapkan. Itu namanya i'tiqad bil qalb. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil jawarih, dan beramal dengan anggota badan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kana al-ijma'u minas sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum wa man adraknahum yaqulun al-imanu qaulun wa amalun wa niyyah wa la yujzi wahidun minas salasa illa bil akhar. Kata beliau, adalah ijma' dari sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang datang sesudahnya, dan yang kami dapati dari mereka. Karena Imam Syafi'i masih mendapati atba'ut tabi'in hingga tahun 200-an ya. Semuanya mengatakan iman adalah qaulun, ucapan, wa amalun, perbuatan, wa niyyah, dan niat, i'tiqadun bil qalb. Tidak sah satu dari tiga hal tadi kecuali dengan yang lain. Artinya tidak sah ucapannya kecuali ada perbuatan dan niat. Tidak sah niatnya kecuali ada ucapan dan perbuatan. Tidak sah perbuatannya kecuali ada ucapan dan niat. Jadi ini adalah ijma'. Dan siapa yang menyelisihi dari ijma' para sahabat atau tabi'in, maka berarti dia telah keluar dari barisan ahli sunnah wal jamaah. Karena itu perinciannya nanti kelompok-kelompok ahli bid'ah, siapa yang menyelisihi ta'rif dari iman tadi. Poin selanjutnya, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Jadi iman itu bukan sifatnya tetap, sebagaimana sebagian ahli bidah menganggapnya begitu, tetapi selalu berubah-ubah setiap hari, bahkan setiap saat. Karena itu iman kita berbeda kalau kita hari di pengajian dengan di kantor. Pasti berbeda. Berbeda ketika kita di masjid dengan di mal-mal. Ya walaupun asal imannya, kalau dia meyakininya seperti tadi ada, tapi kadarnya, kekuatannya, tinggi rendahnya itu pasti berbeda. Nah, berbeda iman kita antara kemarin dengan hari ini. Tidak tetap. Jadi ini sesuai dengan nas dan juga sesuai dengan kenyataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana." Orang-orang munafik itu berkata kepada para sahabat, sesungguhnya manusia ketika semua kelompok memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah bersekutu memerangi kalian wahai Muhammad dan para sahabat kalian, maka takutlah kepada mereka. Tapi apa tanggapan Allah kepada mereka? Fazadahum imana. Justru iman mereka bertambah. Bahwasanya Muhammad, apa yang dia dakwakan itu berada di atas yang hak. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ayat yang seperti itu ya banyak. Kemudian satu hadis, wa fi sahihain min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wa'adhan nisa. Kebetulan ada hubungannya dengan wanita. Tatkala Nabi memberikan peringatan kepada para wanita. Apa ucapannya Nabi? Ma ra'aitu min naqisati aklin
wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi, saya tidak melihat dari orang-orang yang kurang akal dan agamanya. Jadi wanita ma'ruf sesuai dengan nas ini bahwasanya mereka kurang akal dan kurang agamanya. Karena itu beberapa perkara agama tidak bisa dikerjakan wanita dengan sempurna walaupun dia mau. Umpamanya salat ketika dia haid, tidak boleh salat. Justru ketika dia mengerjakannya dia mendapatkan dosa. Tidak bisa puasa ketika haid. Kalaupun dia tetap melakukannya bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Dan banyak hal yang lainnya. Dan kurang akalnya. Karena itu persaksiannya dianggap separuh dari persaksian laki-laki. Adhaba li lubbir rajulil hazim. Walaupun demikian, nah ini gambaran terbalik. Karena itu peringatan di sini kepada perempuan, tapi juga sekaligus peringatan kepada laki-laki. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan wanita begitu, kurang akal dan kurang agama. Tetapi mereka lebih mempengaruhi, adhabu, lebih mempengaruhi lilubbir rajulil hazim, kepada seorang laki-laki yang kuat, laki-laki yang teguh, laki-laki yang istiqomah. Pokoknya semua sifat yang baik-baik itu maknanya. Lilubbir rajulil hazim min ihdakunna, daripada salah seorang di antara kalian wahai para wanita. Jadi yang paling mempengaruhi laki-laki dari seluruh pengaruh yang ada, itu paling besar adalah perempuan. Tapi justru yang mempengaruhinya adalah yang kurang agama dan kurang akal. Jadi bukan yang sempurna agama dan akalnya, tapi yang kurang. Jadi peringatan bagi wanita, maksudnya mereka kurang akal dan kurang agama. Tapi peringatan juga bagi laki-laki, jangan sampai mereka justru menjadi pemicu hilangnya kesadarannya, hilangnya keistiqomahannya, hilangnya pertimbangannya gara-gara pengaruh wanita. Maka ini dalil yang jelas bahwasanya iman itu bisa berkurang. Karena kalau dipengaruhi kan berkurang. Jadi asalnya baik, jadi turun-turun sampai bisa habis. Kemudian berikutnya, poin berikutnya, iman walaupun tadi sudah disinggung, bukanlah iman sekedar ucapan dan amalan tanpa keyakinan. Karena ini adalah imannya orang-orang munafik. Ya, imannya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas", di antara manusia, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami telah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tapi Allah menjawabnya, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat yang lain, wa idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ingatlah ketika orang-orang munafik itu datang kepada Muhammad, kami bersaksi. Bersaksi bukan mengucapkan. Tapi bersaksi, nashhadu innaka la rasulullah. Kami persaksikan engkau ya Rasulullah, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Tapi apa jawabannya Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu engkau adalah Rasulnya, tapi Allah juga bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu orang-orang yang berdusta. Dusta dengan persaksiannya. Kenapa? Karena hanya ucapan dan amalan, tidak diiringi dengan keyakinan. Ya, maka belum dikatakan dia beriman. Demikian pula sebaliknya, walaysal imanu mujarradul ma'rifah. Iman itu bukan pula sekedar ma'rifah, paham, tahu, kenal. Kenapa? Karena dari dahulu sejarah dan juga diabadikan dalam Al-Quran, orang-orang yang dianggap kafir justru mereka adalah orang-orang yang paling ma'rifah, paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendahulunya adalah iblis.
Iblis paling tahu tentang Allah. Tapi kenapa dia dikafirkan? Karena tidak mau tunduk kepada Allah. Tapi dia paling paham tentang Allah. Dia tahu persis siapa Allah, bagaimana sifat-sifatnya. Tapi ketika dia tidak taat, disuruh bersujud tidak mau sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan yang lebih jelas daripada itu, pendahulunya orang-orang kafir. Di antaranya adalah Fir'aun, laknatullahi alaihi, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dia wajahadu, mereka menolak dakwanya Nabi Musa, ajakannya Nabi Musa untuk beriman kepada Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah, dalam keadaan wastaiqanatha anfusuhum, diri-diri mereka sebenarnya meyakininya. Tetapi ketika pemahamannya itu tidak masuk ke dalam hatinya, walaupun dia tahu, walaupun dia paham persis, maka tidak bermanfaat imannya. Dan orang-orang ahlul kitab, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan padanya kitab, ya'rifun, mereka tahu persis siapa Muhammad dari kitab-kitab mereka yang dia baca, yang dia pahami. Tetapi bahkan Allah menggambarkan ma'rifahnya mereka sebagaimana dia mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi yang punya anak tentu tahu, baru dengar tangisnya, oh itu anak saya. Ya, khususnya wanita, ya, ibu. Baru tangisnya saja dia sudah bisa membedakan suaranya. Apalagi kalau melihat mukanya. Jadi biar dicampur berapa ribu manusia, dia bisa menunjuk dengan tepat siapa anaknya. Ya, biar diwakilkan yang mirip-mirip, pasti dia tahu siapa anaknya. Ya begitulah ahli kitab. Jadi dia punya ma'rifah. Tetapi sekedar ma'rifah itu, ma'rifah yang tidak diyakini dalam hati, tidak cukup menunjukkan keimanan yang benar. Jadi harus terkumpul padanya 3 hal tadinya. Kemudian demikian pula ya, walaisal iman huwa qaulun wa i'tiqadun duna amal. Ini juga penting. Bukanlah iman itu sekedar ucapan dan keyakinan tanpa amalan. Karena hadis-hadis atau ayat menunjukkan bahwasanya amalan itu termasuk iman. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ini ayat berhubungan dengan salatnya kalian di Baitul Maqdis. Salat dinamakan Allah dengan bahasa iman. Dan juga dalam hadis yang ma'ruf dalam As-Sahihain, hadis Abu Hurairah, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman." Iman lebih dari 70 bagian atau 60 bagian. Yang paling tinggi dari derajat iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalanan. Dan malu adalah bagian daripada iman. Jadi ketika Nabi menyebutkan tentang iman, dia sebutkan amalan-amalan. Ya, amalan, mengucapkan amalan. Kemudian menyingkirkan duri kan amalan. Malu juga adalah amalan. Jadi ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya iman tidak cukup ucapan dan keyakinan tanpa amalan. Dan itu ketika ada yang bertanya, bagaimana hukumnya seorang muslim menyatakan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tapi tidak pernah salat sampai dia mati, maka jelas dia orang kafir. Karena tidak ada amalannya dan tidak ada uzur bagi dia untuk meninggalkan salat sepanjang hidupnya. Yang diperselisihkan hanyalah orang yang kadang-kadang meninggalkan. Jadi kalau dia meninggalkan secara total, itu kafir. Bahkan meninggalkan salat pun kadang-kadang tanpa uzur yang jelas, sebagian ulama mengkafirkannya secara mutlak. Padahal salat adalah
amalan. Menunjukkan bahwasanya iman adalah amalan. Tidak sah iman tanpa amalan. Kalau ada yang bertanya, apakah yang dimaksud amalan di sini hanyalah amalan jawari? Kan begitu yang biasa nampak. Ya, tidak begitu. Amalan itu juga terjadi pada hati. Ada namanya amalul qalb, amalan hati. Apa amalannya hati? An-niyatus salihah, niat yang saleh atau ikhlas dalam beramal. Kecintaan yang jujur, tunduk, tawakal yang penuh kepada Allah, mengharap hanya apa yang ada di sisi Allah, takut dan sebagainya. Itu semuanya adalah amalan hati. Karena itu ketika kita belajar tauhid, sebagian dari pelajaran tauhid itu asalnya adalah amalan-amalan hati. Al-khauf, wal-raja, wal-tawakkul, wal-inaba, dengan lainnya itu adalah amalul qalb. Berarti hati juga beramal. Adapun amalan lisan, ya kan ma'ruf kalau amalan lisan, ucapan, bahwasanya ya mengucapkan apapun yang diucapkan, dari zikir, dari doa, dari membaca dan sebagainya, kalam yang thayyib, itu semuanya adalah amalan lisan. Sedangkan amalan jawarih adalah semua ucapan dan amalan yang saleh, yang dengannya diinginkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sedikit berkaitan dengan iman. Kemudian kita pindah kepada perkara berikutnya, ya beberapa perkara yang berhubungan dengan asas keimanan atau tauhid. Kita hanya mengulangi secara ringkas. Yang pertama, bahwasanya termasuk keyakinan yang sahih, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah bersendirian dalam mencipta, memiliki dan mengatur seluruh makhluk dalam banyak ayat. Di antara yang kita sebutkan sebagiannya, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Hanya bagi Allah kepemilikan langit-langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Dia inginkan. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mulkus samawati wal ard. Baginya kepemilikan langit-langit dan bumi. Yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan? Ini bantahan kepada orang-orang musyrikun. Maknanya bahwasanya mereka tidak bisa menciptakan tanpa pencipta. Artinya tidak diciptakan tanpa pencipta. Dan tidak pula mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri. Jadi dua hal tadi tidak mungkin. Jadi tidak bisa menciptakan tanpa adanya pencipta, dan mereka tidak bisa menciptakan diri-diri mereka sendiri. Kalau begitu pasti, dan tidak ada lagi ketentuan kemungkinan yang lain kecuali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta mereka. Ini dalil yang sangat jelas tentang keyakinan tersebut. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah tauhidur rububiyah, tauhidur rabb, atau tauhid af'alur rabb, mentauhidkan perbuatannya Allah. Karena mencipta, mengatur, memiliki, menghidupkan dan mematikan, itu adalah perbuatannya Allah. Jadi kalau itu perbuatannya Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Kan itu. Apakah dia muslim atau dia kafir. Dan itu tetap tabiat atau mustaqir di dalam hati-hati manusia. Siapapun tidak ada yang bisa menolaknya. Karena itu Allah menggambarkan
imannya orang-orang kafir ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu wahai Muhammad tanya, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Siapa yang mengatur peredaran matahari dan bulan? Maka pasti mereka akan menjawab dengan satu jawaban. La yaqulunna Allah. Allah yang mengatur dan menciptakannya. Kalau, ini pertanyaannya, kalau kamu tanya. Ya artinya, tidak kamu tanya pun sudah begitu. Jadi ditanya itu untuk mengikrar saja kami. Umpamanya orang disuruh belanja, sudah ada barangnya, jelas kan barangnya ini yang dia beli. Tapi kalau ingin diikrar kita tanya, kamu tadi sudah belanja atau tidak? Ya sudah. Jawabannya tidak ada yang lain kecuali sudah. Seandainya pun ditanya. Jadi begitu. Jadi Al-Quran, semua ayat dalam Al-Quran yang menetapkan tauhid rububiyah itu hanya datang untuk mengisbat, untuk menetapkan atau untuk mentakkid, dan sekaligus nanti untuk dijadikan dalil tentang wajibnya menyembah hanya kepada Allah. Karena itu merupakan kekeliruan yang sangat besar ketika orang yang mencoba memahami tauhid, dia mempelajari tauhid rububiyah, dibahas, biar sampai mati dibahas, hasilnya akan tetap sama. Biar juga tidak dibahas, hasilnya sama. Karena itu Nabi disuruh, kalau kamu tanya, artinya kamu tidak tanya pun hasilnya sama. Jadi bukan dipelajari, didakwakan, diajarkan untuk memberitahu, dipahami? Untuk memberitahu tauhid rububiyah itu kau meyakini adanya Allah. Tidak perlu, sebab asalnya Allah sudah menetapkan dalam hati-hati manusia itu keyakinan seperti itu. Jadi kalau ada orang berdakwah di mimbar, mari kita meyakini adanya Allah, ya diketahui. Kalau orang-orang mengerti tentang iman, apa yang lagi kita diajak meyakini adanya Allah? Dari dahulu kita meyakini adanya Allah, tidak ada yang baru. Karena itu Nabi dan semua Nabi tidak disuruh untuk mengajak kepada kaumnya, wahai kaumku yakini adanya Allah, tapi hanya untuk isbat. Ya. Kemudian kita lihat ayat yang lainnya supaya lebih jelas. Di antaranya ayat yang lain, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kata Imam Mujahid rahimahullah, imanuhum wa ma yu'minu aktsaruhum billah, yakni imannya mereka, bukan tidak beriman, tapi imannya mereka. Bagaimana imannya mereka? Qauluhum Allahu khaliquna wa yarzuquna wa yumituna. Allah pencipta kami, pemberi rezeki kepada kami, mematikan kami. Ini imannya mereka. Tapi pada saat yang sama mereka punya iman, wahum illa wahum musyrikun. Mereka menyekutukan Allah dalam ibadah kepada Allah bersama dengan imannya tadi. Dan yang lebih jelas daripada itu, walaupun sudah sering kita ingatkan, ini hanya poin-poin saja. Yang lebih jelas daripada itu, bahwasanya orang-orang musyrikun, ya, orang-orang musyrikun tidaklah meyakini pada sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu penyekutuan bagi Allah dalam mencipta dan mengatur. Tidak begitu keyakinannya. Jadi ketika mereka menyembah selain daripada Allah, dalam keyakinannya mereka tidak meyakini yang dia sembah selain daripada Allah tadi sekutu bagi Allah dalam mencipta, memelihara dan mengatur alam semesta. Mereka tidak meyakini seperti itu. Karena itu kalau manusia menganggap kesyirikan itu ketika meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam mencipta dan mengatur, orang musyrikun pun tidak ada yang musyrik, kecuali sangat sedikit. Tidak ada yang musyrik. Maka kalau teori itu, ya anggaplah teori atau keyakinan itu yang didakwakan, maka hampir semua amalan manusia itu tidak ada yang musyrik.
Dan itulah yang ingin digambarkan oleh sebagian orang yang tidak paham tentang tauhid. Siapa bilang orang-orang yang datang di kuburan itu musyrik? Yang meminta-minta itu musyrik. Buktinya dia meyakini Allah yang memberi. Dia tidak meyakini yang didatangi itu yang memberi. Dia tidak meyakini ashabul kubur yang memberi. Dia tidak meyakini wali itu yang memberikan anak umpamanya. Tapi dia meyakini Allah. Oh, justru dia bertauhid. Ya, memang benar. Justru dia bertauhid seperti tauhidnya orang-orang musyrikun dahulu. Tapi kalau bertauhid sesuai dengan tauhidnya para nabi, dia adalah orang-orang yang musyrik. Jadi kesyirikannya bukan dalam tauhid rububiyah. Karena itu digambarkan dalam beberapa ayatnya. Ini juga sudah berulang kali kita sebutkan. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini harus selalu diulang-ulang kapanpun dan dimanapun. Bahwasanya orang-orang musyrik itu atau orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah itu wali-wali, penolong yang dimintai, wasilah dan sebagainya. Apa kata mereka? Ma na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka. Dalam artian menyamakan sama dengan Allah. Sebab mereka tahu yang disembah hanyalah Allah. Yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara adalah Allah. Maka kami tidak menyembah wali-wali itu. Apa yang dia jadikan perwalian selain daripada Allah. Tetapi tujuan dan maksud kami hanyalah illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Hanyalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan pendekatan yang sedekat-dekatnya. Jadi itu maksudnya. Karena tatkala Nabi mendakwai orang-orang musyrikun untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa jawab mereka? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka jika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Apa latar belakang atau sebab lahirnya kesombongan itu? Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, karena keyakinan mereka bahwasanya ada ilah-ilah yang lain yang boleh dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan di situ membantah atau mereka tidak meyakini Allah itu wajib untuk disembah. Pahami? Tetapi yang mereka tidak mau kalau hanya Allah yang dijadikan satu-satunya yang disembah. Karena kalau disuruh mereka meyakini adanya Allah saja satu-satunya mencipta, dia sudah jawab dalam ayat-ayat yang lain. Wala in sa'altahum, kan tadi. Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya cuma satu. Tapi kenapa ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tapi maknanya berbeda? Ya. Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau, sombong. Apa bedanya? Harusnya juga dengan mantap, iya, Allah yang harus kami sembah. Tapi mereka tidak mau. Karena mereka punya ilah-ilah yang lain. Karena itu mereka jawab, wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apa kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya gara-gara seorang penyair yang gila? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka paham makna ilah. Mereka tidak mau menjadikan ilah itu tunggal. Tetapi ketika disuruh mengucapkan Rabb, mereka juga paham bahwasanya memang Allah satu-satunya Rabb. Jadi mereka tidak menolak. Nah, dan dalam ayat yang lain disebutkan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah harus dijadikan sesembahan itu, ilah itu hanya satu? Sungguhnya ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Takjub kepada kehidupan mereka. Ketika selama ini mereka menyembah kepada Allah, bukan tidak menyembah ya, menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Maka ketika ingin disatukan ilah itu, disatukan.
Artinya bukan dianggap semua benar. Disatukan di sini artinya hanya satu ilah yang hak. Jadi yang lainnya itu benar ilah, tapi ilah yang batil. Maka mereka menolaknya. Jadi kalau dalam Islam menyatukan ilah saja dianggap batil, artinya semuanya dianggap benar, apalagi penyatuan agama. Ya, apalagi penyatuan agama. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini harus selalu diulang-ulang dan harus ditakkid. Sebab ini adalah dasar keyakinan yang tidak boleh salah sedikit pun dalam keyakinan seorang wanita yang muslimah. Walaupun juga berlaku bagi semua kaum muslimin. Maka ketika Allah menetapkan sebagaimana tadi kita sudah singgung, tauhidur rububiyah hanyalah untuk mentakkid dan sekaligus menjadi dalil tentang wajibnya tauhid uluhiyah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Nah, jadi perhatikan ayat ini. Karena darinya ada faedah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ya ayyuhan nas," wahai seluruh manusia, tanpa kecuali. Karena itu dakwah Nabi untuk seluruh manusia. U'budu, sembahlah siapa yang disembah. Karena itu nanti akan dibahas juga dalam arkanul iman. Diturunkan Rasul, diturunkan kitab-kitab supaya manusia punya cara untuk menyembah. Jadi tidak dikatakan u'budu, sembahlah ala ma syi'tum atau ala ma tasya'un, sesuai dengan apa maunya kalian. Kalian mau menyembah dua bahasa silahkan. Umpamanya muncul sekarang. Ya tidak begitu. Karena itu pembahasan iman tetap ada kaitannya dengan yang lain. Jadi katakan sembahlah kepada Allah mau-maunya kalian. Datang ke gua bersemedi menunggu turunnya wahyu. Tidak begitu. Atau sembahlah kepada Allah, yang penting eling, ingat. Disuruh menyembah. Karena itu bantahan yang paling awal ketika sebagian orang-orang yang menganggap dirinya sudah ma'rifah itu tidak mau lagi menyembah. Karena taklifah katanya sudah sukut, sudah tidak lagi taklifahnya ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang paling baik. Sudah paling tinggi pengenalannya kepada Allah, maka tidak lagi penyembahan. Ini menyelisih semua perintah dalam Al-Quran untuk menyembah Allah. Karena Allah tidak memberikan perkecualian. Sembahlah Allah, sembahlah Rabb kalian sampai kalian ma'rifah. Ya tidak ada. Bahkan yang paling ma'rifah kepada Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru dia yang pertama kali untuk disuruh menyembah. Ya kan begitu. Yang paling tahu tentang Allah adalah para nabi. Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru dia yang paling pertama kali diperintah, wa ana minal muslimin, atau wa ana awwalul muslimin. Saya adalah orang yang pertama kali tunduk dan patuh kepada Allah. Dan orang yang pertama kali membangkang ada iblis. Wa kana minal kafirin. Baik. Ubudu rabbakum. Karena di sini menyangkut masalah iman, bukan kifiatnya. Jadi disuruh manusia menyembah rabbakum. Tadi kan kalian kalau ditanya, siapa Rabb kalian? Wala in sa'altahum, dalam banyak ayat, wala in sa'altahum. Apapun yang kamu tanyakan yang menyangkut rububiyah, pasti jawabannya Allah. Maka wahai manusia, sembahlah siapa yang kalian tetapkan sendiri sebagai Rabb kalian. Ini namanya Islam adalah agama persatuan. Tidak ada orang yang menolak bahwasanya Allah itu adalah pencipta, pengatur, pemelihara. Nah sekarang dia sendiri yang mengajar, yakni Rabb kalian yang mengajar. Ya ayuhan nas, sembahlah. Siapa yang disembah? Rabb kalian, yang telah kalian akui dan kalian tidak bisa menolaknya, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Walaupun kadang-kadang ada yang menolak dengan mulutnya, tapi keadaannya tidak bisa dia tolak. Dan itu disuruh menyembah Rabb kalian.
alladzi khalaqakum. Diulangi lagi. Yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah. Jadi tauhid rububiyah menetapkan adanya Rabb sekaligus mengharuskan untuk menyembah hanya kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itulah yang diingkari oleh orang-orang musyrikun. Ya, orang-orang musyrikun. Kenapa? Ya, kenapa kalian mengakui Allah sebagai Rabb tapi tidak mau menjadikan Dia satu-satunya yang diibadahi? Karena seharusnya yang berhak untuk disembah, dan itulah dinamakan istihqaq. Dalam hadis Mu'ad dikatakan ketika Nabi bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah? Ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, apa kamu tahu apa haknya Allah kepada hambanya? Itu namanya istihqaq. Haknya Allah. Kenapa Dia punya hak? Karena Dia Rabb. Kenapa Dia bersendirian yang memiliki hak? Karena Dia bersendirian dalam rububiyah. Karena itu ketika manusia, jadi semua yang dipelajari dalam kitab tauhid, ketika manusia mengangkat siapapun sebagai ilah, maka asalnya, dari sisi asalnya, semua itu adalah ilah yang batil. Kenapa? Karena ilah-ilah itu tidak punya hak rububiyah. Mahmakan, bagaimanapun tingginya kedudukannya, tidak punya rububiyah. Walaupun nabi, dalam ibarat para ulama, walaupun malaikat, wala nabiyyun mursal, wala malakun mukarrab. Karena itu yang paling tinggi kedudukannya. Tidak nabi yang diutus, tidak pula malaikat yang dekat dengan Allah. Itu kan kedudukan yang paling tinggi. Sekarang wali-wali bagaimanapun tingginya kedudukannya, tidak bisa seperti malaikat. Ya kan itu. Orang-orang yang saleh, yang bagaimanapun alimnya, tidak bisa sama alimnya, solehnya dengan para nabi. Kalau dia menyangka sama, sudah kafir. Ya kan itu. Tidak bisa sama. Maka, jadi kalau nabi saja tidak bisa memiliki maqam rububiyah, maka otomatis pula tidak bisa diibadahi. Malaikat juga seperti itu. Apalagi orang-orang yang dibawa tingkatannya dari keduanya. Itu kan pendalilan yang demikian jelas. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran, bantahannya lebih jelas tentang batilnya kesyirikan dalam rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dihim 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun." Surat Al-Mu'minun. Kata Allah, "Mattakhadallahu min walad." Allah tidak pernah menjadikan bagi dirinya anak. Karena itu lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanakkan dan tidak beranak. Dan tidak pernah mengangkat anak. Mungkin orang mengatakan memang benar Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi Dia mengangkat Isa sebagai anak, umpamanya. Maka Allah menjawab, "Mattakhadallahu min walad." Allah tidak pernah menjadikan siapapun sebagai anaknya. Sebab kalau mengangkat sebagai anak, berarti ada sekutunya, ada kebutuhannya kepada makhluk. Dan itu menunjukkan kekurangannya, bukan menunjukkan kesempurnaannya, tapi kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berarti Dia tidak bisa lagi dianggap tauhid. Karena tauhid artinya satu. Jadi kalau sekarang dia mengangkat anak, walaupun bukan anak langsung, tetap menjadi sekutu. Walaupun tidak sekutu persis, tapi sudah namanya sekutu. Nah, wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan tidak ada yang bersama Allah ilah. Ilah yang hak. Tidak ada. Sebab kapan seperti itu? Kalau ada ilah yang lain, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Semua ilah-ilah itu akan pergi bersama ciptaannya masing-masing. Ini juga menjadi dalil bahwasanya yang mencipta itu yang berhak untuk diilahkan. Karena dikatakan tadi, kalau ada ilah yang lain, maka semua ilah itu pasti pergi bersama ciptaannya masing-masing.
Berarti nanti dianggap ilah yang benar kalau dia bisa mencipta. Karena itu Allah membatalkan ada ilah yang lain. Dari sisi mana? Dari sisi penciptaan, dari sisi rububiyah. Ini kalau ada dua ilah atau lebih, maka semuanya pergi bersama ciptaannya. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Dan satu dengan yang lain pasti saling ingin lebih tinggi daripada yang lain. Pasti ada persaingan. Sebagaimana di dunia, persaingan terus, tidak ada persaingan. Mulai dari awal sudah bersaing. Kata ilmu kedokteran, sebelum kita lahir, dari sperma itu yang demikian banyak bibit, jutaan bibit, bersaing untuk merebut satu telur dari perempuan. Kan persaingan. Ya. Jadi sebelum jadi manusia sudah bersaing. Karena itu yang lahir sekarang adalah orang-orang yang tinggi. Karena lolos dari persaingan. Yang dari awal terus bersaing. Supaya hidup, bertahan hidup. Lahir. Terus penuh dengan persaingan. Sekolah, mau kawin, bersaing lagi. Jangan-jangan saya didahului. Jangan-jangan tidak cukup uang naik dan sebagainya. Bersaing terus. Ya. Laki-laki juga begitu. Punya satu, ingin persaingan. Mau dua. Ini kan persaingan. Karena itu agama pun menetapkan seperti itu. Persaingan kan. Tapi persaingan yang sehat, yang baik. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Ada yang dapat pahala, ada yang dapat dosa. Jadi kembali kepada iman. Jadi kalau ada ilah yang lain, pasti bersaing antara satu dengan yang lain. Kalau sudah demikian halnya, ya tidak benar namanya ilahnya. Tidak benar imannya. Tidak benar tauhidnya. Karena itu Allah membatalkannya. Dengan ucapannya, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi tidak ada persaingan bagi Allah. Tidak pernah muncul persaingan. Dan itu sebenarnya hubungannya nanti dengan banyak pembahasan tauhid. Asalnya Allah itu tidak punya saingan. Termasuk dalam nama-nama dan sifatnya. Jadi orang menyamakan dengan makhluk, asalnya persaingan. Ya namanya Allah Al-Alim, makhluk juga ada Alim. Oh disaingkan dengan namanya, dikiaskan. Asalnya tidak Allah Alim, tidak ada saingannya. Sudah tetapkan Alim. Makhluk Alim sesuai dengan kekurangannya dan kerendahannya. Ya, Alim. Tapi ketika dipersaingkan, dikiaskan, diserupakan, ditakwil dan sebagainya, itu lahir dari hal-hal seperti itu. Dan dalam ayat yang kita sebutkan tadi yang kedua, "Lau kana fihi ma'aliha." Seandainya pada keduanya, yakni di langit dan di bumi ada aliha, ada ilah-ilah yang lain, illallah selain daripada Allah, la fasadata, maka pasti sudah rusak langit dan bumi. Artinya rusak di sini bukan sebagaimana rusaknya yang dilakukan oleh manusia. Karena adanya persaingan hidup manusia, persaingan kepemimpinan kan banyak kerusakan. Ya kan begitu. Dan itu para malaikat asalnya mengadu kepada Allah ketika Allah ingin menciptakan khalifah kami. Ya Allah, kami menciptakan manusia sebagai khalifah, yang mereka itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, jelas ada kerusakan. Tetapi ketika yang mengatur itu, yang paling tinggi tingkatan pengaturannya, itu yang bersaing, maka rusak langit-langit dan bumi. Bukan lagi kerusakan bagian dari bumi saja, tapi langit dan bumi yang rusak. Jadi kalau ada yang menetapkan matahari terbit dari timur, ada yang mengatakan saya mau dari barat, ada lagi yang mengatakan saya mau ingin dari utara, ada yang mengatakan dari selatan. Akhirnya matahari itu akan berputar-putar, mengadu kekuatan. Ya kan begitu, namanya persaingan. Maka akan rusak. Ini artinya Allah mengajak dari awal berpikir yang sehat. Karena itu ketika Allah membatalkannya, tidak ada ilah yang lain kecuali Allah, ilah yang hak maksudnya, maka tetap berjalan bumi ini, langit dan bumi ini sesuai dengan maunya Allah.
Karena itu pula rentetannya, ketika ada manusia yang mengangkat ilah-ilah yang batil tadi selain daripada Allah, dijadikan sekutu-sekutu, itulah asal usulnya segala kerusakan di muka bumi. Dipahami? Jadi ketika Allah tadi mengatakan kalau ada ilah yang lain, ilah-ilah yang lain selain daripada Allah di langit-langit dan bumi, pasti rusak langit-langit dan bumi. Itu kan tidak ada. Alhamdulillah, menunjukkan satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah, sebab tidak ada ilah yang lain. Maka ketika manusia mengangkat ilah-ilah yang batil di bumi ini ketika dia hidup, maka itulah sumber kerusakan. Sumber kerusakan. Ketika manusia tidak mau menyembah kepada Allah, kekafiran, itulah sumber kerusakan. Ketika manusia tidak taat, walaupun dia menyembah, tapi tidak taat, melakukan maksiat, itulah sumber kerusakan. Jadi, kalau manusia berpaling dari tauhid yang benar, maka pasti melahirkan kerusakan. Ada yang besar, ada yang kecil. Kesyirikan asal usul kerusakan. Kekafiran asal usul kerusakan. Maksiat, kabair, bagian dari kerusakan tauhid. Nah, nanti akan kita lebih jelas contoh-contohnya dalam tujuan daripada tauhid. Dan kita lihat bagaimana efek dari kerusakan-kerusakan itu kalau manusia rusak tauhidnya. Kita pindah kepada yang berikutnya, keyakinan yang sahih dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhid asma wa sifat. Saya singgung sedikit saja, bahwasanya kaidah dari Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yusbituna ma asbatallahu li nafsihi wa ma asbatahu rasuluhu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-asma'il husna was sifatil ulya la yatajawazuna al-Qur'an wal hadis as-sabit an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditetapkan sifat atau nama-nama yang baik, apa yang Allah telah tetapkan pada dirinya, atau apa yang telah ditetapkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, tidak melangkahi Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Karena itu ditetapkan ringkas saja, tapi salah mentafsirnya. Jadi tadi katakan ditetapkan. Apa yang ditetapkan? Ketika ada lafaz innallaha sami'un alim atau wa yabqa wajhu rabbika, yang banyak ditakwilkan, bal yadahu mabsutatan yumti'u kaifa yasha. Ketika lafaznya menetapkan tangan, wajah atau pendengaran, maka Ahlussunnah mengatakan yusbitun, ditetapkan. Dan juga ditetapkan namanya, maknanya sesuai dengan ketentuan bahasa. Wajah apa maknanya? Ya wajah. Tangan, yad, apa maknanya? Tangan. Dan seluruh sifat-sifat yang lain. Tetapi yang mereka serahkan maknanya kepada Allah hanyalah kaifiyatnya. Bagaimana kaifiyat tangannya Allah? Tidak ditahu. Sebab tidak ada cara untuk mengetahui. Nah, berbeda dengan ahlul bidah. Ada yang menetapkan lafadznya tapi maknanya tidak. Karena itu tadi menyamakan dan mengkiaskan dengan makhluk. Kemudian poin selanjutnya, kenapa harus seperti itu? Artinya kalau timbul pertanyaan atau kalian ditanya, kenapa mazhabnya Ahlussunnah itu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan Rasulullah SAW padanya? Kenapa harus begitu? Kenapa tidak diserahkan kepada kita untuk menerawan jauh berpikir? Kita kan makhluk yang diberi akal. Untuk apa akal itu kalau tidak berpikir? Nah, kenapa harus begitu? Apa jawabnya? Ya jawabnya karena yang paling tahu tentang dirinya Allah, nama-nama dan sifatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ulama mengatakan al-ilmu bis-sifat kal-ilmi biz-zat. Ilmu tentang nama-nama dan sifat sama dengan ilmu tentang zatnya Allah.
Karena semuanya sepakat menetapkan adanya zatnya Allah. Kamu tetapkan adanya zatnya Allah, ya sepakat. Tidak perlu dibahas panjang lebar. Sekarang menetapkan tentang nama-nama dan sifat. Sekarang siapa yang paling tahu tentang zatnya Allah? Pasti jawabannya sama Allah. Sekarang siapa yang paling tahu tentang nama-nama dan sifatnya? Ya jawabnya juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang tahu. Karena itu Allah bertanya, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Qul a'antum a'lamu amillah. Apa kalian lebih paham, lebih berilmu, lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu tidak boleh ditambah dan dikurangi. Apa yang ditetapkan sudah. Kemudian kenapa Rasulullah SAW juga dipakai? Ya karena dia lah yang paling tahu tentang Allah dari makhluknya yang ada. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berbicara tidak pernah mengikuti hawa nafsunya. Beliau berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, jadi itu yang kedua, ini juga sudah dipelajari dalam akidah wasitiyah. Tapi ini takrir, hal-hal yang penting. Kemudian poin berikutnya dalam asma sifat, sedikit lagi ya, bahasanya harus disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyerupai makhluknya pada sifat-sifatnya. Jadi ketika orang menyerupakannya, dan pasti ketika dia menolak, mentakwil, pasti dari penyerupaan. Karena itu harus disucikan. Dalilnya kan jelas, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi ketika dikatakan wajah, ya wajah, tangan, tangan. Karena ditetapkan wajah karena Allah yang menetapkannya. Kamu tetapkan tidak? Kalau kamu tidak tetapkan, berarti kamu lebih pintar daripada Allah. Karena Allah yang menetapkan, bukan Nabi, bukan siapapun. Ketika Nabi juga menetapkan sifat-sifatnya Allah, ya harus ditetapkan. Karena Nabi berbicara berdasarkan wahyu. Kalau dia tidak mengaku seperti itu, berarti dia kafir. Nabi itu kan juga hanya berbicara menurut hawa nafsunya, akalnya. Iya, bisa dia kafir. Jadi selesai masalahnya, tidak perlu dibahas. Tapi kalau dia menetapkan Nabi juga berbicara menurut wahyu, khususnya berkaitan dengan Allah, ya maka dia harus terima begitu. Kemudian apa yang sudah ditetapkan tadi tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Tangannya Allah, ya tangannya Allah. Tidak boleh timbul sedikit pun penyerupaan dengan tangan kita. Tahu tangan siapapun. Jadi harus disucikan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya apapun. Ya selesai. Ketika dia mengatakan umpamanya tangan itu adalah qudrah, kemampuan. Dari mana itu lahir? Mereka mengatakan itu kan untuk mensucikan Allah. Dari mana dia mensucikannya? Karena dia serupakan dulu. Kalau manusia punya tangan, Allah punya tangan, berarti sama. Supaya tidak sama, kita maknakan tangannya Allah itu dengan nikmat atau kekuasaan. Berarti lahir dari penyerupaan. Dan itu pasti. Walaupun ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kemudian yang terakhir ya, dan asma sifat. Walaupun tadi kita sudah singgung juga bahwasanya tidak ada usaha untuk mengerti dan mengetahui kaifiat dari sifat-sifatnya Allah. Ditutup rapat. Kenapa ditutup rapat? Karena tidak ada kemungkinan untuk tahu. Jadi bukan dilarang orang berpikir, tapi memang tidak ada kemungkinan untuk tahu. Jadi biar ditanya manusia, dikumpulkan manuskrip, semua catatan yang pernah dicatat manusia untuk mengetahui kaifiat sifat-sifatnya Allah, tidak ada jawabannya. Kecuali dia orang gila. Tangannya Allah begini, itu kan menurut kamu. Dan pasti itu namanya takawul alallahi bighairi ilm. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Selesai juga. Nah, kemudian masuk pada yang ketiga, tauhid uluhiyah. Ini termasuk keyakinan yang sahih dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah dijadikan satu-satunya dalam ibadah. Artinya perbuatan manusia atau makhluk
itu harus bertauhid. Jadi seluruh kegiatannya dari ketaatan, apakah yang sifatnya wajib, karena semua yang Allah perintahkan pasti wajib atau sunnah, maka dia menyembah kepada Allah satu-satunya, tidak dipalingkan sedikit pun kepada selainnya. Maka ketika dia salat, bersujud, ketika dia tawaf, bernazar, tawakal, dan seluruh ibadah-ibadah yang lainnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid af'alul ibad. Tauhid perbuatannya hamba. Nanti kita perhatikan beberapa ayat, walaupun sudah sering. Tapi di sini ada poin yang ingin saya sebutkan. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sekarang di sini siapa yang diperintah? Ya pasti makhluk. Maka ini berbeda dengan tauhid rububiyah. Wa ma umiru, tidaklah kalian diperintah, atau tidaklah mereka diperintah. Kalau tadi menciptakan, mengatur, memelihara, siapa yang mengerjakannya? Allah. Maka sekarang ketika manusia diam-diam saja, tidak mau diperintah, tidak mau dilarang, kemudian dia mengatakan saya ini beriman. Ya, engkau menuduh saya tidak beriman. Saya ini beriman. Apa dasarnya? Saya meyakini Allah pencipta alam semesta. Benar imannya atau tidak? Ya tidak benar. Kenapa? Karena mencipta dan mengatur itu amalannya, perbuatannya Allah. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Tetapi manusia dikatakan disuruh bertauhid karena dia yang disuruh berbuat, beramal. Bukan Allah yang disuruh beramal. Wa ma umiru illa liya'budullah. Bukan Allah yang diperintah untuk menyembah kembali kepada dirinya, tapi kamu, kalian yang diperintah. Bagaimana perintahnya? Mukhlishina lahuddin. Harus diikhlaskan. Semua amalan ini perintah. Karena itu dikatakan ibadah. Dari sini juga bisa diambil definisi ibadah. Itu adalah semua yang diperintah dan dilarang. Itulah ibadah. Jadi kalau tidak ada perintahnya bukan ibadah. Kalau tidak ada perintahnya. Karena itu ketika orang makan tidak dituduh dia musyrik. Masa makan tiba-tiba musyrik kamu? Kenapa makan hamburger? Tidak ada hubungannya. Iya. Ketika dia minum Coca-Cola, kafir kamu. Tidak ada hubungannya. Kecuali nanti dihubung-hubungkan saja. Dari sisi wala umpamanya ada kemungkinannya. Tapi dari sisi amalannya tidak, sebab itu bukan ibadah. Kenapa bukan ibadah? Karena bukan perintah dan larangan. Kalaupun ada sifatnya perintah, perintah untuk menikmati saja, bukan untuk melakukannya. Tapi kalau semuanya disuruh bersujud, disuruh menyembelih, disuruh bertawakal, kan perintah. Jadi kapan dia palingkan, itulah namanya kesyirikan. Karena itu pula kesyirikan adalah dosa yang paling besar, karena melanggar hak-haknya Allah. Bukan haknya manusia, tapi haknya Allah yang dilanggar. Bukan manusia yang dizalimi, tapi dia menzalimi Allah, yang pada hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Sebab Allah tidak mungkin dia bisa zalimi. Tidak berkurang kekuasaannya, kedudukannya ketika dia menyembah selain daripada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa dari kesyirikan kalau dia tidak bertobat, dan Allah mengampuni selain daripada kesyirikan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Kelanjutannya, karena sedikit ada faedah di sini. Wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Atau dalam ayat yang lain sama bunyinya tadi, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah membuat iftira, dusta. Dusta yang tidak ada asalnya. Jadi ada namanya kadzib, juga dusta. Tapi yang lebih besar lagi adalah namanya iftira, dusta yang dibuat-buat. Jadi umpamanya
kita berjanji kepada seseorang, kemudian kita berjanji maunya ketemu di pengajian jam 9 pagi. Ya, dia datang siang hari menjelang sholat duhur, terlambat. Kemudian ditanya kepadanya, oh iya, saya sudah ketemu dengan si fulan, saya tepati janjiku, buktinya saya datang. Maka namanya dia kadzib, berbuat dusta, karena menyelisih janjinya. Bukan tidak datangnya, tapi dari janjinya. Itu namanya kadzib. Ada asalnya tapi ditambahi atau dikurangi atau diselisihi. Tapi kalau ditanya, kamu sudah ketemu si fulan, tidak pernah dia datang dan tidak pernah ketemu, dia mengatakan saya sudah ketemu, itu namanya iftira, karena asalnya tidak ada. Jadi ketika orang berbuat syirik, maka dia membuat iftira kepada Allah, karena asalnya Allah tidak punya sekutu. Asalnya tidak punya. Jadi semua sekutu yang diadakan itu iftira. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Jadi semua nama-nama itu kalian sendiri yang buat-buat, dan bapak-bapak kalian yang buat-buat. Tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia telah membuat iftira yang menyebabkan itu dosa yang sangat besar. Kemudian lanjutan dari ayat yang kedua tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang syirik kepada Allah, maka sungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Karena itu bukan orang yang sesat sekedar orang yang menyimpang dari agama, tapi orang yang musyrik pun bisa dikatakan dia dhallan mudilla. Bahkan itu kesesatan yang lebih sesat dari seluruh kesesatan yang ada. Dan kesyirikan yang ma'ruf membatalkan amalan, dan itu semuanya kita sudah pahami. Dan satu lagi ya, bahwasanya orang-orang musyrik ketika dia memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dikatakan juga dia musyrik dan kafir. Walaupun tidak semua orang kafir dikatakan musyrik, tapi semua orang musyrik itu adalah orang yang kafir. Kekafirannya dari sisi yang mana? Kekafirannya dari sisi dia melanggar perintah. Disuruh dia menyembah kepada Allah, dia menyembah yang lain, maka dikatakan dia kufur. Kufur dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak tahan perintah. Karena itu iblis dikatakan kafir ketika tidak taat perintah. Maka dari sisi itu dikatakan juga dia kafir. Dan dalil tentang hal itu, yang kesyirikan itu sangat banyak. Kemudian poin yang penting bahwasanya perselisihan antara Rasul dengan kaumnya itu pada tauhid uluhiyah. Karena itu kalau buka Al-Quran dari awal sampai akhir, semua kisah Nabi dan Rasul ketika mereka bermusuhan dengan kaumnya karena tauhid uluhiyah, tidak ada yang lain. Bahkan ketika kaumnya melakukan dosa-dosa besar yang lain, bukan itu penyebab utamanya mereka bermusuhan. Lut, kaumnya melakukan satu amalan yang sangat keji, homo, ya orang sekarang homoseks, laki-laki menyukai laki-laki. Mungkin sudah bosan dengan perempuan, dan itu akan muncul nanti juga, dan sekarang sudah muncul. Ketika wanita itu sudah tidak lagi harganya, tidak lagi daya tariknya, karena tidak lagi yang tersisa, maka tidak lagi daya tariknya kamu itu. Dia tertarik kepada laki-laki. Lebih enak yang punya jenggot daripada wanita sesama jenis. Bahkan juga muncul wanita dengan wanita. Tapi ketika kaumnya melakukan hal itu, Lut tidak memulai dakwanya dengan itu, dan tidak memulai permusuhannya dengan hal tersebut. Tapi ketika dia mengajak kaumnya, ya qaum ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ini poin yang sangat penting ya, bagi yang ingin mengerti dakwah Ahlussunnah. Artinya kenapa selalu digembar-gemborkan dakwah tauhid? Karena memang begitulah kisahnya yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau orang yang menggambar-gambarkan pokoknya dakwah
kepada ekonomi, sekarang datangkan dalilnya dalam Al-Quran. Para nabi itu memusuhi kaumnya gara-gara tidak punya mobil, ya, gara-gara miskin. Tidak, walaupun juga dianjurkan, tapi bukan permusuhannya karena itu, gara-gara berebut kekuasaan. Tidak. Nabi Musa sudah tinggal di lingkungan istananya Fir'aun, bukan lagi baru mengintip-ngintip, ya begitu. Sudah tinggal di istananya, jadi anak angkatnya Fir'aun. Apanya lagi yang kurang? Tinggal menunggu matinya Fir'aun kalau mau berkuasa, ya, dan tidak ada yang ganggu gugat. Tapi ketika disuruh berdakwah, ya dia mendakwai Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Nah, jadi apa yang pentingnya? Karena itu pula semua nabi dan rasul diberikan taklif, artinya diberikan beban untuk menyampaikan hal ini. Jadi itu taklifannya, bebannya, menyampaikan dakwah kepada tauhid. Dan itu taklifah yang maha berat, lebih berat dari seluruh apapun yang disuruhkan yang lain, yang lebih berat. Karena itu dikatakan ketika jibal, gunung-gunung disuruh memikul Al-Quran, dia tidak mau. Fa'abaina ayyahmilnaha wa hamalaha al-insan. Kenapa? Karena dia tidak kuat memegang perintah untuk mendakwakan tauhid. Itu yang dia tidak kuat. Kalau sekedar membaca Al-Quran, sekedar diperlombakan, sekedar dihafal, terlalu banyak orang yang mampu, dan dia tidak akan menolak kalau hanya sekedar itu. Dia tidak akan menolak. Karena itu orang kafir pun bisa hafal Quran. Ya, banyak orientalis yang hafal Quran karena mudahnya untuk dihafali. Tapi yang paling berat adalah mendakwakannya. Karena itu yang ditolak. Dia tidak kuat memikulnya, memikul dakwah tauhid. Jadi taklifannya. Maka diturunkanlah Al-Quran atau kitab-kitab sebagai hujjah. Karena itu semua Al-Quran isinya dari awal sampai akhir adalah tauhid. Apakah takrirnya atau penjelasannya atau berhujjah dengannya. Termasuk ahkam. Ahkam kan bagian dari tauhid, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang muslimah, hubungannya sedikit di sini, juga mempunyai peranan yang penting untuk mendakwakan tauhid kepada dirinya, kepada anaknya, kepada suaminya, atau kepada orang-orang yang bisa dia dakwai. Jadi bukan milik laki-laki saja. Kemudian terakhir, yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah, perlu dipahami bahwasanya asal dari segala dalil dan segala alasan atau hujjah yang dipakai oleh orang-orang musyrikun, apakah itu dari ayat, bagi yang mengerti ayat, yang tahu ayat, ataupun dari akal-akal mereka, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jadi asalnya mereka tidak punya hujjah, tidak punya. Karena itu wajar kalau Syekh Muhammad bin Wahab dalam Kashfus Syubhat menyebutkan bahwasanya seorang muwahhid yang ami, walaupun dia awam, tapi ketika tauhid itu kuat dalam dirinya, itu bisa mengalahkan ulama al-musyrikun, 1000 ulamanya kaum musyrikin. Kenapa? Karena asalnya mereka tidak punya hujjah. Jadi semua hujjah dalam Al-Quran itu untuk mengajak kepada tauhid, atau menjelaskan tauhid, atau membantah kesyirikan. Maka dari mana mereka bisa mengambil? Tidak ada. Di antaranya kita sebutkan, yang ada beberapa ayat yang disebutkan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun." Tanyakan orang-orang yang kami telah utus sebelummu, wahai Muhammad. Tanya. Kalau dianggap dakwanya nabi baru, maka sama maunya dakwah tauhid, dakwah Wahabiyah dianggap baru. Tanya orang-orang yang sebelumnya yang mendakwakan yang sama.
Apakah memang itu aliran yang baru? Jadi kembali kepada Rasul dan syirikan di sini. Tanya kepada orang-orang yang telah kami utus sebelum wahai Muhammad dari Rasul-Rasul. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah kami jadikan dari selain Allah alihah, sesembahan-sesembahan yang disembah? Maka pasti jawabnya tidak. Tidak didapatkan dari siapapun dari para rasul-rasul itu yang mengajak kepada kaumnya untuk menyembah sesembahan selain daripada Allah. Ya, jangankan dulu Muhammad, rasul-rasul yang lainnya dahulu. Periksa ayat dalam Al-Quran, semua kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi siapapun yang ada kisahnya dalam Al-Quran. Kamu kan beriman kepada Al-Quran. Adakah yang mereka mengajak kepada ilah atau yang menjadikan ilah selain daripada Allah kemudian disembah? Ya, maka jawabnya tidak ada. Bahkan yang ada min awwalihim, dari Nuh, karena terjadi yang kesyirikan pertama kali di kaumnya Nuh, sampai akhirnya Muhammad, semuanya sepakat mengajak kepada dakwah tauhid. Atau ayat yang lain ya menantang kepada kaum musyrikin, dalil akalnya. Qala Allah Ta'ala, "Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah." Ditantang. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, ara'aitum, sekarang kamu lihat, periksa dulu, ma tad'una min dunillah, semua sesembahan itu. Pilih Wali Songo atau Abdul Qadir Jailani, walaupun dia orangnya baik, yang menjadikannya wali, periksa semuanya. Kuburan ini, pokoknya periksa semuanya, satu persatu. Pilih di antara sekutu-sekutu itu yang paling hebat. Apa kata Allah? Aruni. Satu pertanyaan saja. Aruni, mada khalaqu minal ard. Sekarang perlihatkan kepadaku apa yang mereka telah ciptakan di bumi. Ya, kembali lagi tadi kepada tauhid rububiyah. Apa ciptaannya Wali Songo itu sehingga kamu mau menyembahnya? Apakah bisa menciptakan semut? Tidak usah yang besar-besar seperti gajah. Semut saja yang kecil-kecil. Atau tidak usah semut. Atau seperti dalam Al-Quran menentang apa? Janaha ba'udha, sayapnya lalat. Itu saja. Tidak usah yang susah-susah. Perlihatkan sekarang kepadaku apa ciptaannya. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dijawab. Ya, kalau tidak bisa, tanya lagi yang lain. Am lahum syirkun fis samawat. Apakah mereka punya sekutu di langit? Apa sekutunya? Apakah sekutu dengan para malaikat? Malaikat juga makhluk, dan mereka bukan sekutunya. Jadi jelas ini pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, karena jawabannya cuma satu, tidak bisa. Tidak ada sekutunya. I'tuni bi kitabin min qabli hada. Datangkan kepadaku dengan kitab sebelum ini, sebelum Al-Quran. Gali peninggalan nenek moyangmu bahasa Sanskerta atau Lontara, orang Bugis Makassar. Datangkan kepadaku kitab yang memuat tentang hal itu. Bahwasanya pernah Saweri Gading umpamanya, atau siapa namanya, menciptakan semut. Kalaupun ada itu kisah iftira. Kalau membuat perahu yang besar mungkin, karena dirubah saja, bukan menciptakan, merubah ciptaan. Ya, datangkan kitabnya. Orang kan sekarang cari-cari peninggalan kuno, bahasa Jawi atau yang lainnya. Atau kata Allah, au asaratim min ilm, atau mungkin ada sisa-sisa dari ilmu. Datangkan kepadaku ilmunya, bahwasanya dia bisa menciptakan. Ya, maka mereka tidak akan bisa menjawab. Ini dalil akal. In kuntum shadiqin, jika kalian itu jujur dari apa yang kalian sangka. Jadi dalil yang jelas, dalil nakal dan dalil akal, bahwasanya seluruh yang diibadahi selain daripada Allah, maka itu ibadah yang batil, karena mereka tidak bisa menciptakan sedikit pun atau apapun. Mereka tidak punya sekutu-sekutu. Maka menjadi jelaslah bahwasanya kewajiban yang paling wajib adalah mengajak kepada tauhidul uluhiyah, termasuk wanita. Kewajiban yang paling wajib.
lebih wajib dari seluruh kewajiban yang lain. Dan itu bagi orang-orang yang mengerti sunnah, mengerti tauhid, kewajiban yang paling wajib adalah mengajak manusia itu menyembah hanya kepada Allah. Bukan kewajiban yang paling wajib turun di jalan-jalan. Ya. Jadi bukan kewajiban yang paling wajib kawin. Nanti kalau sudah punya uang, nanti pada waktunya. Ya, bukan kewajiban yang paling wajib harus cari pekerjaan dahulu. Berdakwah tidak menunggu pekerjaan, kapan saja. Sekarang, ketika nanti pulang, ketika di jalanan, kapan saja bisa berdakwah. Kalau mengertinya apa yang ditahu, maka itulah yang dikerjakan. Kemudian kita lanjutkan ya sedikit, walaupun masih banyak sebenarnya. Arkanul iman, walaupun sudah sering disebutkan, tapi ada poin-poin yang ingin saya sebutkan di sini. Arkanul iman ma'ruf, atau ada yang belum hafal. 6 kan gitu. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kemudian ya, berbangkit sesudah mati, dan iman kepada takdir. Iman kepada Allah sudah tadi kita gambarkan. Sekarang iman kepada malaikat. Ini juga sudah sering kita sebutkan, tetapi ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, Allah mensifatkan malaikat di dalam Al-Quran bahwasanya mereka itu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tidak pernah sombong dari ibadah kepada Allah dan tidak pernah capek. Itu sifatnya malaikat. Saking taatnya, kata Allah, la yasbikunahu bil qaul wa hum bi amri ya'malun. Tidak pernah didahului dengan ucapan, sementara mereka dengan perintahnya Allah langsung mengerjakannya. Jadi baru diperintah langsung kerja. Tidak lagi harus didahului dengan perintah berikutnya. Salat, masih tidur-tidur. Salat, baru kerja. Tidak. Mereka sekali diperintah sudah langsung kerjakan. Begitu gambaran taatnya mereka. Karena itu dikatakan mereka ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Nah, mereka diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Mereka punya sayap. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang sayapnya 2-2, ada yang 3-3, dan ada yang 4-4. Dan Nabi menggambarkan Jibril punya berapa sayap? 600 janah, 600 sayap. Yang satu sayap saja yasuddul ufuk, satu sejauh mata memandang. Jadi kalau pandangan di gurun pasir sejauh mata memandang, sayapnya tertutupi satu saja. Bagaimana kira-kira kalau 600 sayap? Oh, bentuk yang sangat besar. Jadi kalau orang sekarang bisa membuat umpamanya kapal induk, kapal-kapal bisa tinggal di atas kapal. Ya, Jibril sayapnya lebih besar dari kapal induk, satu. Bisa menutupi lautan. Satu sayapnya, bagaimana kalau 600 sayap? Nah, karena itu hubungannya dengan tauhid di sini, walaupun juga bagian dari keimanan, Allah membantah orang-orang musyrikun yang mengangkat atau yang menganggap bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Karena saking agungnya dan besarnya malaikat itu, mereka mengangkatnya sebagai anak wanitanya Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Jadi malaikat adalah makhluk dari makhluk-makhluknya Allah, bukan anaknya Allah. Mattakhadallahu walada. Itu tadi. Allah tidak mengangkat anak, termasuk malaikat. Nah, kemudian Nabi melihat malaikat Jibril 2 kali. Ketika di Abtah dan ketika Isra dan Mi'raj, melihat Jibril. Kemudian malaikat-malaikat yang ada itu banyak. Yang terkenal dan yang paling tinggi kedudukannya Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil. Karena itu Nabi berdoa ketika salat lail, Allahumma rabba Jibril wa Mikail
wa Israfil fatir samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik fima ikhtalafu fihi ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik. Disebutkan 3 nama malaikat. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ketika Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya wahai Jibril, apa sebabnya saya tidak pernah melihat Mikail itu tertawa? Tidak pernah biar sekalipun tertawa." Jadi bukan lagi mahal, memang tidak mau dan tidak pernah ketawa. Apa jawabnya Jibril? "Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar." Jadi Mikail tidak pernah lagi ketawa semenjak diciptakannya neraka. Nah, ini juga dalil yang sangat jelas bahwasanya neraka itu sudah diciptakan. Jadi saking takutnya dan ngerinya tidak pernah ketawa. Karena itu banyak ketawa menutup hatinya. Jadi orang sekarang lebih suka banyak ketawa daripada menangis. Nah, dan nama-nama yang lainnya tentunya banyak. Tapi bukan tempatnya untuk membahas satu persatu di sini. Kemudian iman kepada kitab-kitab. Jadi yang penting di sini poinnya, beriman kepada kitab-kitab. Yang pertama bahwasanya semua kitab itu karena diturunkan dari Allah, maka dia adalah kalamullah. Allah berbicara hakikatan sesuai dengan yang dia inginkan, bagaimana bentuknya. Jadi bukan Al-Quran saja kalamullah, tapi semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum dirubah-rubah tentunya. Karena itulah semua kitab-kitab yang lain tidak berlaku karena sudah dirubah-rubah. Yang tidak bisa dirubah karena Allah juga menjanjikan begitu adalah Al-Quran Karim. Yang kedua, kitab-kitab itu saling membenarkan antara satu dengan yang lain, bukan saling mendustakan. Karena itu Injil membenarkan Taurat dan kitab-kitab sebelumnya. Karena itu dikatakan Al-Quran kitab yang paling mulia karena membenarkan semua kitab-kitab yang sebelumnya. Dan ini bantahan yang paling kuat terhadap seluruh ahlu kitab. Bagaimana caranya kamu mau beriman? Apa kalian ingin ketemu? Kalian mengimani kitab-kitab dan nabimu. Kamu tidak mau mengimani kitab kami dan nabi kami. Selesai. Tidak perlu berdebat. Jadi boleh kalau kamu mengimani juga kitab saya. Saya mengimani kitab kamu, nabi kamu sebelum kamu rubah. Maka kalau wujudnya kamu mengimani semua kitab, kamu juga harus mengimani Al-Quran. Baru diperdebatkan apa yang ada di dalamnya. Kalau tidak, ya tidak ada gunanya. Sebab tidak mungkin mereka beriman. Ya walaupun disuruh berdebat, tapi dengan cara yang paling ahsan. Kemudian juga ditetapkan di sini namanya mansuh, nashul kitab. Jadi Injil menasuh sebagian syariat dalam Taurat, sebagaimana juga Al-Quran menasuh seluruh kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian Al-Quran sebagaimana yang dimaklumi adalah mukjizat dan berlaku sampai hari kiamat. Karena itu Allah dalam banyak ayat mengajak dan menantang semua manusia untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Karena itu mukjizat yang khalidah, yang berlangsung sampai akhir zaman. Berbeda dengan mukjizat ketika Nabi itu hidup, habis ketika Nabi sudah meninggal. Adapun Al-Quran itu tidak. Dan satu lagi masalah yang berkaitan dengannya, sekarang ketika muncul namanya tafsir ilmiah terhadap Al-Quran dengan berbagai ibarat. Al-Quran itu kan cocok untuk segala zaman dan tempat. Maka ketika majunya ilmu pengetahuan, maka berarti Al-Quran itu bisa ditafsirkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Maka jawabnya yang pertama, Al-Quran itu kitab hidayah, bukan kitab ilmiah dalam artian ilmiah pengetahuan modern. Jadi bukan sifatnya begitu. Al-Quran diturunkan untuk menjadi hidayah, cahaya bagi manusia, bukan kitab ijazul ilmi istilahnya, bukan kitab
yang berisi ilmiah sesuai dengan pengetahuan yang berkembang sehingga dijadikan hujjah, sehingga dijadikan penarik untuk manusia beriman, tidak. Tapi apa yang ada di dalamnya asalnya itu sudah mengajak manusia untuk beriman. Maka jangan dibalik. Jadi kebanyakannya manusia menjadikan hasil pengetahuan itu dicocokkan dengan Al-Quran sehingga dijadikan hujjah untuk menarik orang kepada Islam. Al-Quran mandiri dengan sendirinya, tidak butuh pengetahuan macam-macam untuk menyebabkan manusia itu bisa mendapatkan iman. Kembali kepada Allah. Apa yang ada dalam Quran itu sudah cukup. Ya. Nah, yang kedua ya, bahwasanya ketika ingin mentafsirkan dengan ilmiah, punya pengetahuan kauniyah yang ada, maka para ulama memberikan beberapa syarat. Yang pertama, tafsiran itu tidak menyelisihi tafsir yang ma'thur dengan penyelisihan yang saling bertentangan. Maka siapapun yang mentafsirkan saling bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, yang jelas, maka itu tafsir yang batil, walaupun yang mentafsirkan penelitiannya 50 tahun. Yang kedua, tafsiran ilmu itu harus sesuai dengan makna ayat. Jadi umpamanya dia mengutip, tapi ini yang banyak, mengutip satu lafaz atau dua lafaz, kemudian dia tafsirkan sesuai dengan ilmu yang berkembang, maka harus dicocokkan bunyi ayat itu dari awal dan juga akhirnya lanjutannya, supaya tidak saling bertentangan. Karena Al-Quran itu tidak mungkin saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak keluar dari sisi pendalilan lafadznya sesuai dengan makna bahasa Arab. Jadi yang aneh kalau ilmunya ilmu bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, ngambil ayat ditafsirkan sendiri. Kemudian yang keempat, tidak menyelisihi dasar-dasar syariat. Dan yang kelima, tidak menjadikannya penolong bagi ahlul bid'ah atau menolong bid'ah dan kesesatan. Sebanyak ilmu-ilmu yang berkembang justru mencocoki orang-orang yang sesat, orang-orang kafir, orang musyrik, dan yang lainnya dari orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, saya kira cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan ya. Iman kepada Rasul, kemudian iman kepada hari kemudian, dan takfir baik dan buruk. Kemudian nanti kita lanjutkan yang terakhir nanti dengan maksud dan tujuan dari akidah Islamiyah. Karena di situ nanti poinnya tentang kepribadian seseorang tergambar dari tauhid yang dia miliki. Nah, Allah alam ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana tauhidan sahihan wa ayyajalana minal ladzina yattabi'una ar-rusul. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyumitana al-kitab was sunnah innahu jawaban karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.